Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ala bisikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul aliyul azim. Yang saya muliakan Bapak Kepala UPT SMA Negeri 1 Pindrang, yang saya muliakan Al-Ustadz Haji Hanafi bersama dengan Ustadz Abdul Samad, Bapak Ibu Nurlina, seluruh pembina yang hadir, serta ananda sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka zikir dan doa menghadapi ujian akhir sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal bulan April. Salawat menyertai salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kehadirat junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul kubra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ananda sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita hadir bersama-sama di tempat ini untuk menghadiri, kalau boleh saya katakan, kegiatan rutin SMA Negeri 1 Kabupaten Pindrang. Karena ini sudah berlangsung berapa tahun, sudah sekian tahun kegiatan ini dilaksanakan. Tentu tujuannya kita insya Allah sebentar akan melakukan zikir dan doa, bukan untuk lulus, tetapi tujuan daripada zikir dan doa itu, zikir dan doa itu adalah merupakan tali penghubung antara diri kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya merupakan sarana sebagai wasilah yang menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam satu hadis Nabi, beliau pernah bersabda, segala sesuatu yang sudah terjadi
segala sesuatu yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi hari ini kita duduk bersama di tempat ini dalam kegiatan zikir dan doa, dan yang akan terjadi. Ada 3. Pertama yang sudah terjadi, yang kedua yang sedang terjadi, yang ketiga yang akan terjadi. Kata Nabi kita Muhammad SAW, semua sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sejak kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya corona itu sudah ditentukan oleh Allah. Pertemuan hari ini itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anandaku nanti akan jadi apa? Kalian nanti mau kemana? Kalian nanti status sosial kalian nanti apa? Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa kata Nabi berikutnya? Tak ada yang mampu merubah ketetapan Allah kecuali illa doa, kecuali dengan kekuatan doa. Makanya dalam hadis yang lain Nabi berkata, ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Kenapa dia senjata? Karena dia merupakan kekuatan yang mampu merubah apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ananda, tidak cukup hanya dengan doa. Mesti ada ikhtiar, mesti ada usaha kita kalau kita ingin mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Saya kasih satu contoh ananda. Ini ada sebotol air minum, saya letakkan di meja ini. Saya berdoa, saya haus, saya berdoa, ya Allah, saya haus ya Allah, saya ingin minum ya Allah, berikan saya air ya Allah. Air sudah ada di dekat saya, tapi apakah plastik yang menutupi penutup botol itu terbuka? Tidak. Apakah botol itu penutupnya terbuka dengan sendirinya? Tidak. Apakah airnya keluar dengan sendirinya masuk ke dalam mulut saya? Tidak. Maka Allah memberikan iradat, Allah memberikan kudrat, iradat kepada kita. Kudrat itu artinya kekuatan untuk menggenggam, membuka botol. Kemudian apa yang saya minta tadi terkabul dengan ikhtiar, dengan usaha. Begitu juga dengan ananda. Kalau ananda sudah punya cita-cita, kalian ingin meraih cita-cita itu, maka antara doa dan ikhtiar, antara ikhtiar dengan doa, itu satu paket yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita ini. Itulah sebabnya ananda, kita perlu doa. Dan doa itu atau zikir itu, karena zikir itu doa, doa itu juga adalah zikir, adalah merupakan sarana yang menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu anandaku sekalian, agar kita ini dimudahkan mendapatkan rahmah pertolongan dari Allah, agar kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, agar kita selalu mendapatkan karunia dari Allah, maka itu tak semudah membalik telapak tangan. Ada usaha-usaha kita yang perlu kita lakukan. Di antaranya membersihkan diri kita dari dosa sekecil apapun. Oleh karenanya mengawali zikir kita nanti, kita ingin mengawali dengan bersama-sama membaca kalimat istighfar. Tapi sebentar sebelum kita masuk di situ, saya ingin awali dulu dengan motivasi-motivasi kepada ananda sekalian. Bapak dan Ibu, bil khusus kepada anandaku semuanya, saya ingin menyampaikan begini. Saya ingin menghubungkan dengan peristiwa Isra yang terjadi pada Nabi Muhammad. Itu kita membaca dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menceritakan, ananda sekalian, itu kalau kita baca ayat itu ditertulis subhana. Maka ketika Allah mengawali ayat itu dengan kata subhana, berarti Allah ingin menceritakan sebuah peristiwa luar biasa. Dan peristiwa Isra itu memang luar biasa. Di mana letak luar biasanya peristiwa Isra itu? Allah menceritakan malam itu Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik menembus 7 petala langit. Itu malam diberangkatkan, malam itu juga kembali. Hanya
memerlukan waktu kurang lebih 1/4 malam yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad, sehingga Rasulullah mampu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik menembus 7 petala langit dan kembali juga malam itu. Artinya apa Ananda? Yang ingin saya sampaikan kepada kalian, kalau Allah mampu mengisrakan Nabi Muhammad malam itu dan mengembalikan juga malam itu, kalau Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup tidak terbakar, Nabi Musa mampu membelah lautan, kalau Allah mampu melakukan itu semua, Allah mampu menciptakan langit yang kau pandang ini. Menurut kita tak ada tiang yang menopang langit ini. Kalau Allah mampu menciptakan langit dengan segala isinya, maka Allah pun pasti mampu menjadikan cita-cita apa yang menjadi keinginan kalian. Maka perlu tanamkan dalam dirimu, wahai anandaku sekalian, tanamkan dalam hatimu, sadarkan jiwamu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang tak mungkin kalau Allah yang menginginkan sesuatu terjadi. Contoh, Nabi Muhammad diisrakan, malam itu diisrakan, malam itu kembali. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, jangankan kulit, sehelai rambut Nabi Ibrahim tak tersentuh oleh api. Nabi Musa terbelah lautan atas izin Allah. Maka sekali lagi anandaku sekalian, tanamkan dalam hatimu, kalau Allah mampu melakukan itu semua, kalau Allah mampu menciptakan langit dengan bumi dengan seluruh isinya yang ada di dalam, maka yakinlah ananda, Allah pun pasti mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Tanamkan ini dalam diri kita, tanamkan. Inilah modal awal, inilah modal pertama, inilah kekuatan pertama yang perlu ananda masukkan ke dalam hati dalam rangka menghadapi perjuangan hidup. Karena perjuangan ini, karena hidup ini sebenarnya adalah perjuangan. Mohon maaf anandaku sekalian, mohon maaf. Nanti kalau anandaku tamat, kita jangan cerita dulu tentang masalah pekerjaan. Masuk perguruan tinggi saja dulu. Di sini kalian duduk bersama, kalian makan kadang-kadang di kantin, makan bersama, minum bersama, berkumpul bersama dalam kelas. Ternyata anandaku, kalau kalian sudah tamat dari sini, mendaftar di perguruan tinggi, maka kalian sendiri, satu alma mater, satu sekolah akan bersaing sendiri. Kita jangan cerita dulu SMA unggulan, kita jangan cerita SMA 2, jangan bagi cerita SMA 3, SMA lain, kabupaten lain, provinsi lain, bahkan luar negeri. Tidak usah kita cerita. Kalian sendiri akan saling bersaing masuk kedokteran. Kalian sendiri akan bersaing masuk jurusan ini, masuk jurusan ini, masuk jurusan ini. Maka yang dibutuhkan di situ adalah kekuatan dalam diri kita. Tak ada yang tak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Nah, jangan berputus asa, jangan bilang, weh itu temanku pintar itu untuk sekolah kan? Jangan katakan itu ananda. Ada kekuatan Allah yang bermain. Maka untuk mendapatkan, untuk meraih itu tadi, pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, maunah Allah kepada kita, taufik Allah kepada kita. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah zikir dan doa. Bisa dipahami ini anak-anak sekalian? Tanamkan ini dalam hati kita masing-masing. Kekuatan seperti ini. Inilah sugesti awal, inilah motivasi awal yang perlu kita bangkitkan dalam diri kita. Ingat ananda, tak ada kusut yang tak terselesaikan. Tak ada keruh yang tak terjernihkan. Jangan berputus asa dengan corona ini, karena saya yakin, hakul yakin saya kepada Allah, tidak mungkin corona akan selamanya sampai hari kiamat. Tidak mungkin. Tidak mungkin langit ini selamanya gelap. Suatu saat akan terbit matahari dari ufuk timur. Begitulah keyakinan kita dalam menghadapi perjuangan dalam hidup ini. Hari ini anandaku menderita, hari ini kau tertatih-tatih, hari ini kau berjuang, maka yakinlah ananda, di balik perjuangan itu, di balik penderitaan yang kau alami selama ini, maka yakinlah menunggu kebahagiaan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya perlu dimasukkan dalam hati kita kesadaran akan iman, akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang ayat ini dalam surah ini. Apa artinya? Allah ingin menanamkan keyakinan dalam diri kita. Kalau sudah kita menderita,
bahagia. Kalau sudah kita tersiksa, pasti akan ada bahagia. Sudah gelap akan terbit terang. Sudah gelap akan terbit terang. Begitulah Anda. Oleh karenanya, jangan dulu berpikir tentang pekerjaan. Kalian berpikir dulu tentang bagaimana sekolah, bagaimana membekali diri kalian dengan ilmu, bagaimana membekali diri kalian dengan skill. Maka insya Allah ketika skill sudah dapat, pengetahuan sudah kalian dapat, akan tiba masanya anandaku akan masuk dalam dunia kerja. Masuki nanti dunia kerja, kau akan bersaing lagi dengan teman-temanmu sendiri, kau akan bersaing dengan dari sekolah lain, kau akan bersaing dari provinsi lain. Bahkan informasi yang kita dapat 2023 orang-orang luar negeri akan masuk di Indonesia mencari kerja. Belum sampai 2023 Ananda. Sekarang kita sudah banyak menyaksikan orang luar negeri, orang Chinese sudah datang di Indonesia, bahkan menjadi buruh-buruh kasar di Indonesia. Maka kalau Ananda tidak punya skill, kalau Ananda tidak punya pengetahuan, kalau Ananda tidak punya keahlian, Ananda tidak punya kekuatan iman, maka kamu akan terpinggirkan, kamu akan dimarginalkan oleh keadaan, kamu akan terseret dengan situasi dan kondisi. Oleh karenanya, benteng yang kedua Ananda, pertama tadi iman, kekuatan iman. Kekuatan yang kedua, Ananda harus punya prinsip dalam hidup ini. Ananda harus punya tujuan yang jelas. Maka saya ingin katakan seperti ini Ananda, berprinsiplah, teguhkan hatimu, teguhkan prinsipmu, seperti batu karang dihantam tsunami. Sebesar apapun ombak datang menghantam, dia tak akan goyah dari tempatnya. Tapi kalau Ananda seperti dedaunan yang ditiup oleh angin, kalau Ananda seperti ilalang rumput-rumput yang ditiup oleh angin, dari mana angin datang dia dipermainkan oleh angin, atau seperti buih di lautan dipermainkan oleh ombak. Kalau Ananda seperti itu, tak jelas tujuan dalam hidup, tak ada prinsip dalam hidup, maka kamu akan dipermainkan oleh keadaan. Oleh karenanya, jauh hari sebelum Ananda tamat dari sekolah ini, Ananda sudah mesti menentukan, aku kalau tamat dari sini, saya ingin menjadi ini. Tentukan sikapmu, tentukan dirimu, kau mau jadi apa sebenarnya. Jangan pakai prinsip tiba masa tiba akal. Karena ketika Ananda memakai prinsip tiba masa tiba akal, sudah didesak oleh waktu, mana yang lain mendesak kita, disitulah pikiran kita kalut, disitulah hati kita sudah tidak normal. Maka pada saat itu mengambil keputusan dalam kondisi pikiran dan hati yang tidak stabil, maka keputusan yang kau ambil pasti salah. Mengambil keputusan dalam kondisi hati dan pikiran yang tenang, yang normal, insya Allah keputusan yang Ananda ambil mendekati kebenaran. Itulah sebabnya sebelum mengambil keputusan, tenangkan hati. Sebelum mengambil keputusan, tenangkan pikiran kita. Karena kapan hatimu galau, kapan pikiranmu kacau, lalu kau ambil keputusan, yakinlah keputusan yang kau ambil itu pasti salah. Makanya Anandaku sekalian, boleh Ananda datang bertanya kepada Bapak Ibu Guru, Pak, bakat yang cocok dengan diriku, jurusan yang cocok dengan aku yang mana? Silakan tanya Bapak Kepala Sekolah, tidak akan tanya guru-guru kita. Tapi ingat Ananda, semakin banyak pendapat yang kita dengar, bukan membuat kita semakin yakin, tapi terkadang membuat kita semakin bingung. Guru kita mengatakan ini, guru kita mengatakan ini, guru kita mengatakan ini, guru kita mengatakan ini. Yang betul yang mana? Maka datanglah Wabisah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku menentukan sikapku? Bagaimana aku menentukan pilihan? Rasulullah menyentuh dada kiri Wabisah, disentuhnya dada kiri Wabisah oleh Nabi. Lalu apa kata Nabi? Ambillah keputusan dengan suara hatimu, bukan dengan suara orang lain, bukan dengan pendapat orang lain. Tapi pendapat orang kita dengar, suara orang kita dengar, tapi pengambilan keputusan harus berdasarkan suara hati kita sendiri. Kenapa suara hati? Karena disitulah Allah memberikan ilham, disitulah Allah memberikan petunjuk kepada kita kalau kita ingin betul dalam pengambilan keputusan. Makanya Anda tolong pelajari dulu diri kita, apa yang cocok, apa bakat yang ada pada diri. Yang kedua Ananda, yang kedua saya ingin sampaikan begini. Sesuaikan pilihan yang Ananda ambil dengan kemampuan orang tua. Karena di situ juga kadang bermasalah. Kita sudah pilih kedokteran, ternyata orang tua kita tidak mampu mengkuliahkan kita di kedokteran, maka itu bisa gagal lagi. Oleh karenanya perlu ada komunikasi yang baik dengan orang tua kita. Jangan dipaksa-paksa orang tua kita Ananda. Jangan kau paksa orang tuamu. Kau perlu berpikir secara melingkar. Jangan hanya kau pentingkan dirimu. Tidak Pak, harus saya yang sekolah, harus saya. Tanpa kau pikir, kau punya adik yang sekolah juga butuh biaya, kau punya kakak yang sekolah juga butuh biaya, orang tua
Jadi jangan karena keegoisan kita Ananda, kita harus menghancurkan dan mengorbankan orang lain. Maka disinilah kita perlu berpikir secara bijak. Pikirkanlah diri kita, pikirkanlah masalah kita dari arah sudut pandang, dari segala sudut pandang yang berbeda. Makanya kita perlu bicara baik-baik dengan orang tua kita. Bapak dan Ibu, Ananda sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya, ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, maka tolong Ananda, tutur kata yang lembut, tutur kata yang baik, itu mesti kita lakukan. Kenapa? Ibu kita mengandung kita 9 bulan. Kemudian dia melahirkan kita, bersimbah darah, pilihannya cuma 2, mati atau setengah mati. Ketika kita masih bayi, dia kadang menahan lapar demi untuk kita. Ketika dia mulai tertidur, ibu kita tertidur, awal tertidur kita menangis, dia bangun dari tidur demi untuk kita. Oleh karenanya Ananda, pikirkan semua penderitaan orang tua kita. Ketika ada keinginan untuk durhaka kepada mereka, ketika ada keinginan untuk memberontak kepada mereka, ketika ada keinginan untuk melawan mereka, maka ingatlah kebaikan-kebaikan orang tua kita. Begitu juga dengan ayah kita Ananda. Ketika kita masih ada dalam rahim ibu kita, ayah kita sudah keliling ke sana kemari mencari nafkah. Dulu mungkin ayah kita pernah sakit. Dia sakit, dia keluar dari rumah dicegah oleh ibu. Pak, istirahat maki Pak, jangan maki keluar cari nafkah dulu. Apa kata ayah kita? Tidak Ma, aku malu kalau anak lahir tak diakikah. Aku malu kalau anak tak nanti mau sekolah tak ada biaya. Aku malu Ma kalau anak tak mau belanja tak ada biaya. Dalam keadaan sakit ayah kita keluar dari rumah. Ketika matahari terbit dari ufuk timur, tubuhnya terbakar kepanasan. Ketika hujan turun dia menggigil kedinginan. Tapi apa kata dia? Bersamaan dengan tetesan hujan menetes air mata ayah kita, dan dia merintih menjerit kepada Allah. Apa kata ayah kita? Ya Allah, biarlah aku menderita, bahkan berikan penderitaan ini semua untukku, asalkan anak-anakku bahagia di masa yang akan datang. Demi kita Ananda, orang tua kita rela banting tulang untuk kita. Dia rela menderita untuk kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kau lakukan untuk orang tua? Apa yang Ananda sudah lakukan untuk mereka? Membalas kebaikan mereka, membalas jasa-jasa mereka. Apa yang sudah Ananda lakukan? Memberikan, menjengkelkan hati mereka. Tiap hari kita dimarahi oleh mereka. Tiap hari kita dinanaki oleh orang tua kita. Kalau ini yang kita lakukan, tolong. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Kalau Ananda hari ini ingin dapat ridha Allah, kalian ingin mendapat rahmat dari Allah, hari ini kalian ingin mendapat kasih sayang Allah, taufik dari Allah, kuncinya ada satu Ananda. Apa itu? Raih, dapatkan ridho dari orang tua kita. Oleh karenanya, kalau ada di antara Anandaku sebelum ke sini kalian belum sempat minta maaf kepada orang tua dari kesalahanmu selama ini, maka tolong Ananda bubar dari tempat ini. Orang yang pertama kau datangi, kalau kita masih di lingkungan sekolah, cari bapak ibu guru kita, datangi bapak ibu guru kita. Tapi nanti kalau keluar kita dari sekolah, jangan makin tinggal dulu cerita-cerita di luar, langsung cari orang tua kita, datangi mereka, sujud bersimpuh di hadapan mereka, minta maaf. Karena jangan sampai ada dosamu, ada kesalahanmu yang kau goreskan dalam hati orang tuamu, tersakiti jiwa mereka, terluka hati mereka. Sekali saja mereka mengangkat tangan kepada Allah, takkan pernah kau dapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilakukan ini Ananda sekalian? Bisa? Oke, baik. Mari kita masuk di segmen yang kedua, yaitu zikir dan doa. Keutamaan berzikir, berkumpul berzikir. Saya bacakan satu hadis Nabi. La yaq'udu qaumun yazkurunallah azza wa jalla, bila sekelompok orang duduk berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa haffathumul malaikah, maka mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa ghasiyathumur rahmah, mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah, mereka diliputi ketenangan. Kemudian wa zakarahumullahu fi man indahu, Allah menyebut kita di antara umat, di antara hamba-hambanya yang mulia. Jadi ada 4 keutamaan. Pertama,
malaikat hadir bersama dengan kita. Yang kedua, kita diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga, Allah turunkan ketenangan dalam diri kita, dalam batin kita. Yang keempat, Allah menyebut kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berzikir, etika berzikir. Allah katakan dalam Quran, "Wazkur rabbaka fi nafsika." Sebutlah nama Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu tadarruan. Kalau bahasa Bugisnya tadarru, mandarari, berkeluh kesah. Artinya kita berkeluh kesah. Saya tanya gitu Anda, ada semua masalah tak? Ada semua keluhan tak? Ada. Nah, nanti kalau berzikir mulut membaca zikir, hati kita mengadu kepada Allah. Disitulah kita kontakkan diri kita dengan Allah. Nanti saya bimbing caranya bagaimana. Kemudian wahifah. Apa artinya wahifah? Dengan rasa takut. Hadirkan rasa takut dalam diri kita. Jangan sampai doa-doa kita tak diijabah oleh Allah. Jangan sampai doa-doa kita tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadunal jahri, dengan jangan suara yang keras. Pokoknya pelan-pelan suaranya. Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak, tapi dengan suara yang lemah lembut kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, ikuti apa-apa saya. Sekarang tundukkan kepala. Kemudian yakinkan dalam hatimu anak-anak sekalian. Hadirkan kesadaran dalam jiwamu. Saat ini Allah melihat kita. Coba hadirkan dalam hatimu. Saat ini Allah menyaksikan kita. Apa yang kalian lakukan di SMA 1 ini, saat ini Allah memperhatikan kita. Jangan lagi ingat dulu yang lain. Yang kau ingat, yang kau hadirkan dalam batinmu, yang kau hadirkan dalam hatimu sekarang, dalam jiwamu, kesadaran hatimu. Apa itu? Kalian merasa dilihat oleh Allah saat ini. Coba hadirkan itu Anda. Saat Allah melihat, Allah menyaksikanmu. Kalau kau sudah merasa dilihat oleh Allah, sekarang ingat tadi kata-kataku. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang tak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Yakinkan kekuasaan Allah. Hadirkan kekuasaan Allah dalam jiwamu. Allah Maha Tahu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu terhadap diri kita. Apa yang menjadi cita-citamu anandaku, apa yang terlintas dalam hatimu, apa yang tersembunyi dan terselubung dalam jiwamu, semuanya ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kuasa untuk melakukan itu semua. Nah sekarang ananda, sekarang kita rendahkan diri kita. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Kita akui diri kita bahwa kita ini makhluk yang hina. Dosa kita banyak, lebih banyak daripada butiran-butiran pasir. Dosa kita banyak. Dosa kita kepada Allah luar biasa banyaknya. Dosa kita kepada orang tua kita luar biasa banyaknya. Dosa kita kepada bapak ibu guru kita luar biasa banyaknya. Dosa kita kepada makhluk yang lain begitu banyak. Oleh karenanya anandaku sekalian, jangan remehkan dosa itu. Jangan sampai dosa-dosa itulah yang menghalang kita dengan Allah. Jangan sampai dosa-dosa itulah yang menjadi tabir penghalang Allah tak menurunkan sakinah ke dalam jiwa kita. Allah tak menurunkan rahmahnya kepada kita. Allah tak mendatangkan, Allah tak mengabulkan doa-doa kita. Makanya sekarang akui diri kita. Kita ini berlumuran dosa. Oleh karenanya ingat dosa-dosa kita dulu. Dosa kita kepada Allah. Ingat ananda kebaikan Allah semenjak kita dalam rahim ibu kita. Allah sudah mengirimkan fasilitas kenikmatannya kepada kita. Dihembuskannya nafas, diberikannya kita nikmat rezeki dan berbagai lagi yang lain. Di saat ananda pun naik motor, naik mobil, hampir kecelakaan, tidak jadi kecelakaan. Di saat kita sakit, yang menyembuhkan kita Allah. Di saat kita tidak punya uang, Allah mendatangkan orang untuk memberikan uang kepada kita. Itu semua nikmat dari Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah ananda selama ini sudah ikhlas beribadah? Kadang-kadang ketika bapak ibu guru pergi ke sholat, bangunkan ke orang tua tak sholat, marah-marah kita, jengkel kita dalam hati. Padahal itu semua kita lakukan bukan untuk Allah, tapi kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Oleh karenanya mari hadirkan dulu rasa bersalah kita kepada Allah. Hadirkan rasa bersalah. Jangan sampai dosa-dosa itulah, kesalahan-kesalahan itulah yang menyebabkan Allah tak menurunkan rahmat kepada kita semua. Mari kita hadirkan kesalahan. Kalau sudah terbayang kesalahan tak anandaku semuanya,
Sudah teringat kesalahan itu? Sekarang sebut nama Allah pelan-pelan dalam hatimu. Ayo lepaskan nama Allah. Sebut nama Allah, panggil dia dengan suara lemah lembut. Ya Allah. Panggil dia. Ya Allah. Ya Ghafur. Ya Ghaffar. Panggil dia, panggil dia. Dia mendengar. Dia itu maha mendengar. Sekecil apapun suaramu, walaupun suara batinmu, Allah tetap mendengarkan suara-suara kami. Ayo anak-anak sekalian, panggil dia. Panggil dia. Allahu 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 ya Allah. Allahu 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 ya Allah. Ayo ikuti saya. Allahu 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 ya Allah. Ayo kompak. Allah. Suarata. Allahu 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 ya Allah. Ayo semua. Allahu Allahu ya Allah. Ulangi lagi sampai kompak. Hu Allahu ya Allah. Allahu 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 ya Allah. Allahu 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 ya Allah. Allahu 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 ya Allah. Ayo semua. Allahu 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 ya Allah. Ketika anandaku memanggil dia Allah, maka yakinkan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau dia menghendaki sesuatu terjadi, tak ada yang mampu menolak. Tapi ketika Allah yang menolak sesuatu untuk tidak terjadi, walaupun anandaku merintih, menangis, bersimpuh, berusaha dengan sekuat tenaga, kalau Allah tak menginginkan, maka itulah yang akan terjadi. Sesungguhnya kita hina, sesungguhnya kita tak ada kekuasaan, sesungguhnya kita tak ada kekuatan dan kekuasaan dalam hidup ini. Semua kekuatan yang kita miliki, semua kemampuan yang kita miliki hanyalah bersumber dari Allah yang dipinjamkan kepada kita. Ayo sekali lagi kita bersama-sama. Allahu 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 ya Allah. Pelan-pelan. Allahu 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 ya Allah. 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 Sekali lagi. Allahu Allahu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allahu ya Rahim. Ayo semua irama bersama-sama. Ya Allah ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, 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 ya
Ya Rahman, Ya Allah, Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahim, Ya Allah. Duhai Allah yang Maha Penyayang, duhai Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahim. Semua. Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahim. Coba Anda hadirkan terus Allah melihat kita. Kita sekarang panggil Allah, ya Allah, turunkan rahmatmu kepada kami, turunkan rahimmu kepada kami. Itulah makna daripada kalimat yang kita baca. Kita minta Allah supaya turunkan kepada kita. Dengan keyakinan hadirkan kesadaran Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Sekali lagi mari sama-sama nanda dengan suara yang lemah lembut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahim, Ya Allah. Semua. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahim, Ya Allahu, Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahim. Mari kita diri kita di hadapan Allah. Kekuatan, kemampuan, ilmu yang ada pada diri kita hanyalah merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi cita-cita anandaku semuanya, apa yang bergelora dalam hatimu, keinginan dan cita-cita, hanya Allah yang mampu mewujudkan itu. Oleh karenanya bersama-sama kita membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rendahkan diri kita, sikap kita rendahkan diri di hadapan Allah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Setinggi apapun cita-cita kita, sebesar apapun keinginan kita, tak ada yang mampu mewujudkan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, kita ini tak berdaya, tak ada kemampuan dan kekuatan yang ada pada diri kita selain daripada kekuatan dan kemampuan yang Allah pinjamkan kepada diri kita. Oleh karenanya ananda, mari sekali lagi kita merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
bayangkan dosa-dosa kita kepada Allah, bayangkan dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Coba anandaku, hadirkan wajah ibu kita dalam ingatan kita. Coba pejamkan mata, hadirkan wajah ibu kita, hadirkan wajah ayah kita, hadirkan wajah guru-guru kita, hadirkan wajah orang-orang yang telah berbuat baik. Semua guru-guru kita bisa mengenal buruk, kita bisa mengenal, tahu yang mana salah, yang mana benar. Semuanya karena atas perantaraan orang tua dan bapak ibu guru kita. Dan itulah karunia dari Allah. Oleh karenanya saya mohon Anda hadirkan satu demi satu wajah ibu kita, wajah ayah kita, wajah bapak ibu guru kita semenjak kita TK, SD, SMA, SMP sampai kita SMA. Hadirkan wajah mereka semuanya sambil kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Semua astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bayangkan dosa-dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Anandaku sekalian, kalau ada di antara anandaku yang hadir pagi hari ini, ibunya atau ayahnya sudah wafat, boleh jadi mereka saat ini sedang disiksa dalam kuburnya. Kenapa? Karena dulu ketika mereka mengandung kita, dulu ketika mereka mengasuh kita, ketika ayah dulu mencari nafkah, boleh jadi sholatnya tidak khusyuk, atau boleh jadi mereka tidak sempat sholat dikarenakan mereka mengurus kita, mereka mencari nafkah untuk kita. Kalau hal itu terjadi kepada orang tua kita nada yang sudah meninggal maupun nanti kalau dia meninggal, lalu mereka diazab dalam kubur, pertanyaannya, bukankah kita yang menyebabkan mereka disiksa oleh Allah? Oleh karenanya anak-anakku sekalian, mari mintakan ampun dosa-dosa mereka kepada Allah. Semoga mereka semua ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Coba anak-anakku sekalian, coba mintakan ampun dosa orang tua kita. Masing-masing berdoa dalam hati. Coba anak-anak, bayangkan wajah mereka, bayangkan wajah ayah kita, wajah ayah kita, wajah bapak ibu guru kita, bayangkan wajah mereka, dan mintakan ampun dosa-dosa mereka kepada Allah. Ingat anak-anak, apabila anak yang mendoakan orang tuanya, atau apabila orang tua yang mendoakan anaknya, orang tua di sini masuklah guru-guru kita. Apa kata Nabi? Kalau anak yang mendoakan orang tuanya, orang tua yang mendoakan anaknya, siswa mendoakan gurunya, guru mendoakan siswanya, maka doa-doa mereka sama, kata Nabi, sama kalau Nabi yang mendoakan umatnya. Oleh karenanya mari anak-anak doakan mereka semuanya. Doakan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ampuni dosa bapak dan ibu guru kami ya Allah. Ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Maka minta kepada Allah pengampunan itu. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah
wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ayo anda bersihkan diri kita. Kotoran-kotoran yang melekat dalam hati kita, kesombongan, keangkuhan, hasad, dengki, benci, dendam, semuanya kita minta kepada Allah agar dibersihkan semua sifat-sifat itu dengan kalimat istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hamba yang selalu bertaubat dan Allah cinta kepada hamba yang selalu mensucikan dirinya. Kalau anandaku ingin mendapat cinta Allah, kalau anandaku ingin mendapat maghfirah Allah, kalau kalian ingin mendapat ampunan dari Allah, ingin meraih ridha Allah, rahmat Allah, maka mari kita bersihkan kotoran-kotoran yang melekat dalam hati kita, kotoran-kotoran yang ada di pikiran kita dengan memperbanyak kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari anda sama-sama kita baca lagi. Kita perbanyak. Semua ikut ya. Astaghfirullah, 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 astagfirullah. Saya ingatkan kepada anak-anakku, saya ingatkan kepada kalian semua, jangan remehkan dosamu sekecil apapun. Jangan remehkan dosamu sekecil apapun. Dosamu kepada Allah, dosamu kepada orang tuamu, dosamu kepada bapak ibu guru, jangan remehkan dosa itu sekecil apapun. Kenapa? Jangan sampai dosa-dosa itulah yang menjadi penghalang, menjadi tabir datangnya pertolongan dan rahmat Allah kepada kita. Mari sekali lagi kita beristighfar. Astaghfirullah, 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 astagfirullah. Apa kata Nabi, Bapak Ibu, anak-anak sekalian? Siapa yang memperbanyak kalimat istighfar, siapa yang membaca kalimat istighfar dengan memperbanyak kalimat itu, apapun yang menjadi keinginan-keinginannya, Allah akan kabulkan cita-cita dan keinginannya. Oleh karenanya sekali lagi, mari bersama-sama dengan penuh ketulusan kita akui diri kita, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, 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 astagfirullah, 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 astagfirullah. Sebelum kita berdoa, mari kita kirimkan salawat dan salam kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo semua. Ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib
السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Sebelum saya pimpin doa, silahkan anandaku berdoa masing-masing. Silahkan terlebih dahulu berdoa masing-masing. Ayo ananda. Silahkan minta sebelum saya pimpin doa berjamaah. Yakinkan dalam hatimu Allah mendengarkan doamu. Saat ini Allah sedang melihat kita. Yang ketiga, yakinkan bahwa apapun yang kau inginkan, tak ada yang tak mungkin. Allah kuasa untuk mewujudkan semua yang menjadi cita-cita dan harapan anandamu semua. Ayo ananda berdoa. Terlebih dahulu awali dengan minta ampun kepada Allah. Mintakan ampun orang tua kita, mintakan ampun guru-guru kita, mintakan ampun diri kita lahir dan batin. Dosa yang dilakukan oleh mata kita, dosa yang dilakukan oleh telinga kita, oleh penciuman kita, oleh mulut kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita, bahkan kemaluan kita sendiri. Begitu juga dengan apa yang ada dalam batin kita, hati kita, pikiran kita. Semuanya kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo nanda, silakan. Yang sakit orang tuanya, mintakan supaya Allah karuniakan kesehatan kepada mereka. Kalau ada di antara anda yang bercerai orang tuanya, tolong anda minta kepada Allah. Tak ada yang tidak mungkin. Yang mampu mengembalikan mereka bersatu kembali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi cita-citamu anda semuanya, yakinkan Allah pasti mampu dan mintalah kepada Allah. Saat ini kita sudah berzikir membersihkan diri, maka kita saat ini begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita dekat dengan Allah, maka di saat itulah kita memohon pertolongan Dia. Kita mohon rahmahnya, kita mohon petunjuknya, kita mohon ampunannya, kita mohon perlindungannya, bahkan kita mohon agar dikabulkan semua cita-cita dan keinginan kita. Baik ananda, kabulkan doa-doa, tolong aminkan doa-doa yang saya akan panggil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Engkau ya Allah. Apabila Engkau yang menghendaki sesuatu terjadi, maka sungguh kami tak kuasa untuk menolaknya. Bila Engkau yang tak menghendaki sesuatu terjadi, maka kami insaf, kami sadar diri kami lemah, diri kami tak kuasa ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, sampaikan salam rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara anandaku, bapak ibu yang pernah datang ke Madinah, bayangkan diri kita duduk di dalam raodah. Di samping kiri kita ada makam Rasulullah SAW. Apa kata Nabi dalam satu hadis? Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada mereka Jibril, salamnya sampai kepadaku. Hari ini kita ucapkan salam kepada Nabi di tempat ini, maka salam kita akan sampai kepada Rasulullah di kota suci Madinah, di dalam di samping Raodah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan diri kita saat ini
kita ada di samping makam Rasulullah. Lalu kita berdoa bertawassul kepada Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu dengan menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Kami bertawassul kepada kemuliaan Nabi Muhammad. Kami bertawassul kepadamu dengan keberkahan yang kau berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang ada pada diri kami, besar maupun kecil, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang terang-terangan kami lakukan ataupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa bapak dan ibu guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, kami semua, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab. Ya Allah yang maha mengampuni, yang maha membuka, maha penerima taubat. Hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah, memohon karunia dari-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sekecil apapun dosa kami, sebesar apapun dosa kami, walaupun lebih kecil dari sebutir debu. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, karuniakan ampunan kepada kami, karuniakan ampunan kepada kedua orang tua kami, karuniakan ampunan kepada bapak dan ibu guru kami, kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami semuanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, dalam mengisi hidup ini, dalam mengarungi hidup ini, yang kami harapkan dari-Mu hanyalah petunjuk-Mu, hanyalah keridhaan-Mu, hanyalah rahmat-Mu, ampunan-Mu, taufik-Mu kepada kami. Oleh karenanya, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, anak-anak kami hari ini yang kami berkumpul di tempat ini, memohon kepada-Mu agar mereka Engkau karuniakan kesehatan lahir dan batin, agar mereka mampu mengikuti ujian dengan baik. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Allah, apabila anak-anak kami ini tamat keluar dari sekolah ini, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, lindungi mereka dari pengaruh pergaulan bebas, ya Allah, lindungi mereka dari pengaruh narkoba, ya Allah, lindungi mereka dari pengaruh pergaulan zina, lindungi mereka dari perbuatan dosa yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah anak-anak kami ini generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin orang beriman, orang-orang bertakwa, dan jadikanlah mereka nanti, ya Allah, pemimpin bangsa, agama, dan negara di masa yang akan datang. Ya Allah, tak ada yang tak mungkin bila Engkau yang menginginkan, ya Allah. Maka kami mohon, bimbinglah anak-anak kami meraih cita-cita mereka sesuai dengan harapan dan keinginan atau bakat yang Engkau titipkan ke dalam diri mereka, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala wal waba wal riba wal zina wal qatta'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ini, ya Allah, yang datang dari hamba-Hamba-Mu yang lemah, yang datang dari hamba-Hamba-Mu yang dhaif, yang datang dari hamba-Hamba-Mu yang tak berdaya ini, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafarta, wala aiban illa satarta, wala hamman illa farajta, wala maridan illa safaita, wala dainan illa qadaita, wala du'an illa istajabta, wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, kami bertobat kepada-Mu. Jangan cuma hari ini, ya Allah, tapi karuniakan kepada kami rezeki. Karuniakan kepada kami rezeki, pertolongan, hidayah, keinginan untuk selalu bertobat setiap hari, bertobat setiap waktu dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, jangan Kau jadikan dosa kami sekecil apapun terhalangnya rahmat dan pertolongan-Mu datang kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon dengan segala kedaifan kami, dengan segala kerendahan diri kami, dengan segala kedaifan dan kelemahan yang ada pada diri kami, kami mohon, ya Allah, kabulkan doa-doa kami ini, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ini, ya Allah.
Kabulkan doa-doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah SMA Negeri 1 Pindrang ini sekolah yang melahirkan generasi